Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat beraksi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Iwayan Mertiase yang akan memandu podcast beraksi berbagai aktualisasi dan inovasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, siapa beliau? Mari kita sapa. Om Swastiastu, Pak Yan. Om Swastiastu, Pak Yan. Sahabat beraksi, nah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, beliau adalah guru spiritual bagi saya mungkin. Kemudian beliau juga sangat memotivasi banyak masyarakat. Nah, langsung saja kita perkenalan dengan beliau. Nah, beliau adalah Bapak Wayan Wendra Aryawan, SEMM. Nah, mungkin Pak Yan kan kita sudah kenal dari lama nih. Nah, artinya banyak sekali gebrakan-gebrakan selama ini yang sudah Pak Yan lakukan. Mungkin dulu pernah menjabat sebagai Bendese adat Alas Ngandang, kemudian juga pernah menjabat sebagai Sekcam di Kecamatan Rendang, dan juga pernah menjadi Kabid di Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, dan hari ini Pak Yan menjabat sebagai Kabid KLK di Dinas PMD Kabupaten Karangasem. Nah, Pak Yan mungkin bisa menyapa sahabat beraksi yang ada di rumah. Silakan Pak Yan. Om Swastiastu, sahabat beraksi dimanapun berada. Izinkan saya, tadi sudah diperkenalkan, saya Wayan Wendra Aryawan. Jadi kebetulan hari ini saya bertugas di Dinas PMD sebagai Kepala Bidang KLK, Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dan tadi juga diperkenalkan, memang sebelum di Dinas PMD saya juga sempat bertugas di Dinas Pariwisata, kemudian juga sempat lama di Kecamatan, akhir sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Rendang. Kemudian saya juga sempat mengikuti organisasi kemasyarakatan, kebetulan sempat ngayah juga dari desa adat di desa adat Alas Ngandang kurang lebih 2 periode. Jadi biasa setelah itu karena kesibukan juga, dan kebetulan ABK juga ngatur hanya 2 periode. Jadi hari ini kebetulan sudah digantikan oleh saudara juga, kakak Misang, menjadi Bendese adat Alas Ngandang. Mungkin itu sebagai perkenalan. Ya, terima kasih Pak Yan. Nah, itu sahabat beraksi tadi sudah perkenalkan diri secara langsung, bahwa banyak sekali artinya aktivitas yang pernah beliau ikuti selama menjabat di beberapa instansi. Tentunya banyak juga menorehkan beberapa prestasi. Nah, mungkin bagi masyarakat Rendang dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi dengan Pak Yan. Oke Pak Yan, tadi Pak Yan sudah menyampaikan bahwa Pak Yan sekarang menjabat sebagai Kabid KLK Dinas PMD Kabupaten Karangasem. Nah, di mana Dinas PMD ini kan artinya berperan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada sahabat beraksi yang ada di rumah, apa sih tupoksi dari Dinas PMD tersebut? Silakan Pak Yan. Baik, sahabat beraksi, jadi kebetulan sesuai dengan jabatan yang saya pegang saat ini, Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan. Jadi tugas pokok fungsi di bidang KLK, kalau saya singkat KLK, yaitu untuk melaksanakan fasilitasi, penataan, pendayagunaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga kemasyarakatan ini, khususnya lembaga kemasyarakatan desa, memang sudah diatur juga oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ada Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Jadi diatur di sana. Nah, tugas saya di bidang KLK adalah bagaimana memfasilitasi dalam upaya penataan, pendayagunaan, pemberdayaan khusus kelembagaannya yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan itu ada PKK, Organisasi Keluarga, ada Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu,
ada LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan juga ada Karang Taruna. Jadi kelembagaan dari lembaga kemasyarakatan ini itulah tugas fungsi kami untuk melakukan penataan, pendayagunaan, termasuk juga pembinaan di dalam. Oke, berarti fokus areanya hanya di lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Oke, kalau kita berbicara tentang desa, tentunya kan permasalahan-permasalahan yang ada itu sangat kompleks ya Pak Ian ya. Karena di desa ini kan ada desa adat, kemudian ada desa dinas, yang tentunya juga selain ada permasalahan yang kompleks, tentunya juga ada beberapa tugas yang memang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam hal bisa mengangkat citra desa adat maupun desa dinas yang ada di bawah naungan desa tersebut. Oke, kalau kita berbicara tentang dinas di bidang KLK, di bidangnya Pak Ian, tentunya ada beberapa organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang sudah disebutkan tadi seperti Posyandu, Karang Taruna, LPM dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak Ian, selama ini kalau saya amati, apakah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada tersebut seperti Posyandu, Karang Taruna ini sudah optimal dalam melaksanakan tugasnya? Selama ini hasil monitoring yang kita lakukan bersama tim, jadi dari keseluruhan lembaga kemasyarakatan ada LPM itu ada 78 LPM di Kabupaten Karangasem. Karang Taruna ada 78 Karang Taruna. Kemudian PKK itu ada 79 PKK. Kemudian kelompok Posyandu, kelembagaan Posyandu itu ada 689 Posyandu. Nah, dari keseluruhan itu secara umum semua sudah berjalan bagus. Semua sudah berjalan bagus sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing di masing-masing kelembagaan itu. Nah, di sisi lain mungkin masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan tugas fungsi dari lembaga kemasyarakatan dimaksud. Tapi secara umum Posyandu contohnya sebagai mitra pemerintah desa mereka sudah berjalan aktif. Apalagi tugas fungsi Posyandu kan di bidang pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan dasar yang ada di masing-masing kelompok Posyandu. Sudah berjalan dari 689 Posyandu, secara keseluruhan mereka berjalan bagus. Berjalan meskipun situasi COVID seperti saat ini tetap bisa berjalan dengan tetap prokes, dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian PKK. PKK juga sebagai salah satu mitra pemerintah desa, dan di mana ketua PKK itu kan wajib adalah istri kepala desa. Kecuali kepala desanya perempuan, tentu ketua PKK-nya ditunjuk oleh kepala desa. Bisa istri sekretaris desa atau istri salah satu dari perangkat desa. Itu juga berjalan. Kemudian LPM secara umum LPM juga berjalan mendukung program pembangunan dari perencanaan, terutama di perencanaan pembangunan desa. Ikut ya di kegiatan musyawarah desa, musyawarah anak karunia desa, LPM berperan di sana. Kemudian Karang Taruna juga, Karang Taruna lebih ke kegiatan membantu di rehabilitasi sosial, termasuk juga di keolahragaan dan kepemudaan. Jadi secara umum sudah berjalan. Nah, hanya saja di situasi COVID saat ini mungkin tidak optimal, tetapi karena bidang KLK itu adalah di kelembagaan, secara kelembagaan semua aktif, tidak ada masalah. Oke, luar biasa ya Pak Yan ya. Nah, itu tadi secara survei mungkin dari Dinas PMD secara langsung, mungkin lewat observasi, pengamatan, termasuk monitoring yang dilakukan selama ini. Dari apa yang sudah Pak Yan sampaikan tadi, ada 78 Karang Taruna, LPM, kemudian 79 PKK dan 689 Posyandu, secara umum semuanya berjalan dengan baik. Nah, oke. Tentunya agar semua lembaga kemasyarakatan ini bisa berjalan dengan baik,
tentunya kan tidak bisa terlepas dari peran dinas KLK atau PMD yang memantau pelaksanaan yang ada di bawah. Nah, selama ini mungkin apa saja hal-hal yang sudah Pak Ian selaku Kabid lakukan agar semua organisasi yang ada di bawah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan seperti yang Pak Ian sampaikan tadi. Jadi selama ini dari keseluruhan kelembagaan masyarakatan, jadi pertama kita akan selalu koordinasi dengan kecamatan. Jadi tidak bisa lepas dengan sinergitas dengan kecamatan untuk melakukan pemantauan terkait dengan keberadaan lembaga pemasyarakatan itu. Kemudian di sisi lain kita juga melakukan monitoring, pemantauan langsung ke lapangan, ke desa-desa. Kemudian kita juga melakukan input data atau menggali data terkait dengan keberadaan lembaga pemasyarakatan itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan data keseluruhan, dilakukan evaluasi. Dari evaluasi itu apa sih kelemahan yang ada? Nah, itulah kami di bidang KLK bergerak. Jadi selama ini yang kita lakukan, tentu ketika kapasitas lembaga kemasyarakatan, terutama pengurusnya, misalnya tentu kita lakukan pembinaan. Kita berikan pembinaan bersinergi dengan tentu opini teknis yang terkait. Contoh kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu secara kelembagaan adalah kami di bidang PLK. Tetapi secara teknis pelaksanaan posyandu itu ada dinas kesehatan melalui puskesmasnya atau puskesdet atau pustu melalui perangkat kesehatan yang ada di tapi yang bersinergi dengan semua stakeholder yang ada. Kita bersinergi di sisi kelembagaannya dari PMD, tetapi dari sisi teknis pelaksanaan posyandunya dinas kesehatan yang melaksanakan. Nah itu. Kemudian dari sisi pendanaan, misalnya pendanaan kegiatan posyandu ini sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja desa, dari APBDes. Nah, inilah sinergitas kita yang kita fasilitasi. Dinas PMD tugasnya bidang KLK yang fasilitasi itu. Kita fasilitasi dengan Diskes untuk melaksanakan kegiatan secara teknis, pelayanan kesehatannya mereka. Kita fasilitasi desa untuk menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan posyandu. Ini salah satu contohnya, termasuk juga kegiatan lain, kegiatan PKK misalnya. Kegiatan PKK juga banyak opini teknis lain juga yang bisa terlibat. Nah di PKK itu juga ada Pokja, ada Pokja 1, 2, 3, 4. Jadi di sana juga ada banyak opini. Contoh PKK yang memang sedang sekarang digaungkan adalah program pembuatan hatinya PKK. Hatinya PKK. Ya. Maksudnya apa ya? Hatinya PKK itu adalah halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Itu disingkat. Halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Oke. Itu disingkat menjadi hatinya PKK. Ini yang program yang bisa menunjang ketahanan pangan. Karena di hatinya PKK ini yang dikembangkan oleh PKK tentu menanam tanaman-tanaman untuk pangan, untuk kebutuhan pangan, misalnya cabai, terong, sayur-sayuran di area rumah keluarga atau terhadap PKK. Jadi, nah itu juga tentu kita bersinergi dengan PKK kabupaten, tentunya tidak bisa lepas. Kemudian sinergi juga dengan desa. Nah desa melalui APB desa juga bisa menyiapkan anggaran untuk kebutuhan PKK. Jadi itulah kita tugas-tugas di PMD, khususnya bidang PLK, tugasnya memfasilitasi, menjembatani, kemudian termasuk juga berupaya untuk memberikan melaksanakan peningkatan kapasitas pada pengurus-pengurus di lembaga pemasyarakatan. Oke, terima kasih Pak Yan. Nah itu tadi kan
artinya sudah Pak Yan sampaikan, mungkin bagi sahabat beraksi yang ada di rumah, khususnya yang bekerja di kantor desa dan yang ada di lembaga kemasyarakatan yang disampaikan tadi, mungkin itu beberapa peran dari bidang KLK, Dinas PMD Kabupaten Karangasem yang sudah sempat diselenggarakan selama ini. Nah Pak Yan, tentunya situasi saat ini kan masih dihantui oleh situasi pandemi COVID ini. Nah tentunya untuk melaksanakan program tentunya akan ada beberapa hambatan di lapangan, nah terutama untuk mengumpulkan lembaga kemasyarakatan yang ada tersebut. Nah kira-kira apa sih mungkin gebrakan yang dilakukan Pak Yan agar program yang ada di bidangnya tetap berjalan, terus lembaga kemasyarakatan yang ada di bawah juga tidak vakum selama pandemi ini? Silakan Pak Yan. Kalau kemarin di 2020, salah satu kegiatan dari lembaga kemasyarakatan seperti Posyandu sempat kita hentikan beberapa bulan karena ada pandemi COVID. Nah, kemudian pelayanannya dilakukan oleh kader Posyandu itu dari rumah ke rumah sasaran, tetapi nyata tidak efektif. Nah, akhirnya setelah berkoordinasi dengan dinas kesehatan, kita buka kembali bahwa Posyandu ini adalah salah satu layanan kesehatan. Kita buka, jadi kita buka kembali, diadakan kegiatan Posyandu itu seperti biasa, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Di pelaksanaan Posyandu itu kita monitoring Pak Yan, kita monitoring ke lapangan, ke lokasi, langsung di lokasi Posyandu kita pantau bagaimana penerapan prokes dalam pelaksanaan Posyandu. Apakah sasaran yang datang itu sudah pakai masker, kemudian apakah di lokasi sudah disiapkan tempat cuci tangan, kemudian apakah setiap meja, nah, karena Posyandu ada 5 meja, sudah disiapkan hand sanitizer. Jadi semua kita pantau. Kemudian sasaran apakah berkerumun atau bisa menjaga jarak, nah, kita pantau. Nah, di sana sekaligus juga kita evaluasi dan berikan pembinaan ketika ada yang mungkin sedikit ya keluar dari prokes, kita langsung tegur, kita langsung berikan pembinaan agar pelaksanaan Posyandu itu bisa berjalan sesuai dengan prokes. Termasuk juga kegiatan yang lain lembaga masyarakatan seperti PKK. Nah, PKK memang di 2020 ada beberapa kegiatan PKK yang tidak bisa kita jalankan karena pandemi COVID. Tetapi ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa jalan. Jadi kita siasati kegiatan yang memang bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan, tetap kita jalankan. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan banyak orang, nah, itu terpaksa kita tidak lakukan, di cancel sementara tidak dilaksanakan. Tetapi meskipun dilaksanakan, kita berbagi. Kemarin kita juga ada kegiatan pelatihan, artinya PKK, kita berbagi. Pada pesertanya 40 orang, kita berbagi di setiap kecamatan diselenggarakan. Kalau dulu mungkin pesertanya kita hadirkan ke kabupaten, tapi kemarin kita yang datang dengan narasumber itu di kecamatan, sehingga di desa bersangkutan, sehingga pesertanya tidak menjadi banyak. Nah, itulah memang yang sudah kita lakukan di masa pandemi ini. Kegiatan yang memang mesti dilaksanakan kita tetap laksanakan, tapi protokol kesehatan tetap kita harus pertimbangkan. Oke, terima kasih Pak Yan. Nah tentunya untuk menjalankan tugas yang mungkin ya lumayan berat ini Pak Yan, ya, karena ada beberapa wilayah binaan yang memang memiliki karang taruna yang cukup banyak, kemudian Posyandu juga ada 689 Posyandu. Tentunya kan Pak Yan tidak bisa bekerja sendiri. Nah mungkin Pak Yan bisa ceritakan sedikit di Dinas PMD, terutama di bidangnya Pak Yan, ada berapa staf sih yang membantu kerjanya Pak Yan? Dalam melaksanakan tugas itu, meskipun dengan staf terbatas, boleh dibilang staf di DPMD agak terbatas, tetapi dengan staf terbatas tidak menyurutkan niat untuk melakukan kegiatan, karena kita bisa bersinergi
dengan bidang yang lain, dan didukung oleh bidang yang lain juga. Kemudian kita juga bersinergi dengan OPD lain. Nah, salah satunya ada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, tenaga ahli pelayanan sosial dasar. Itu yang selalu kita libatkan juga dalam kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan posyandu. Kemudian kita juga libatkan OPD lain yang terkait, kita libatkan, kita ajak untuk melakukan kegiatan. Jadi dengan keterbatasan staf, kegiatan bisa jalan. Di bidang KLK kita punya staf ada 5 staf dengan 3 orang PNS dan 2 tenaga kontrak. Nah, kemudian ada lagi 11 staf yang kita tugaskan di sekretariat PKK. Itu juga stafnya tetap bidang KLK, tapi bekerja di sekretariat PKK untuk memfasilitasi, mendukung administrasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK. Terima kasih, Ben. Nah, selama ini mungkin masyarakat kan masih awam ya Pak Yan ya tentang dinas PMD, pemberdayaan masyarakat desa. Nah, mungkin Pak Yan juga bisa cerita sedikit. Nah, mungkin ini seharusnya Pak Andis yang ngomong ya Pak Yan ya. Di PMD itu ada berapa bidang supaya dan apa saja sih mungkin secara singkat sampainya. Kalau KLK kan khususnya di lembaga masyarakatnya, kalau bidang yang lain apa? Baik, ini si izin Pak Kepala Dinas PMD. Di Dinas PMD dan Pemberdayaan Masyarakat Desa itu ada 4 bidang. Ada 1 sekretariat dan 4 bidang. Yang pertama bidang KLK, jadi saya sendiri ya, bidangnya. Kemudian ada bidang pemerintahan desa. Bidang pemerintahan desa ini sebetulnya yang lebih banyak ke desa kaitan dengan administrasi pemerintahan desa, mulai dari penyusunan perencanaannya, kemudian pelaksanaannya dan pelaporannya. Yang berkaitan dengan APBD desa, peraturan-peraturan yang disusun oleh desa, ini ada di bidang pemerintahan desa. Kemudian ada juga bidang pembinaan usaha ekonomi masyarakat, jadi bidang UM, kayak UMKM gitu ya. Ini tugasnya untuk memberikan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi desa. Di BUMDes juga ada di bidang BPM. Kemudian ada bidang pembangunan kawasan pedesaan (PKP). Nah, ini lebih banyak yang membidangi sarana prasarana seperti kegiatan CMMD yang fasilitasi. Ada kegiatan kerjasama desa, ini yang fasilitasi. Misalnya PKAD, kerjasama desa, inilah pembinaan. Tidak ada 4 bidang. Karena kita akan mengadakan urusan di urusan tata usaha. Itu secara umum lah. Secara umum di bidang dinas PMD ada 4 bidang. Nah, baik Pak Yan, yang mungkin kalau kita berbicara tentang dinas PMD itu memang masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas ya Pak Yan ya. Nah, karena khusus kita hari ini artinya Pak Yan yang membidangi di bidang KLK yang memang tupoksi utamanya adalah memfasilitasi, melaksanakan penataan, pendayagunaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Oke Pak Yan. Nah, lembaga kemasyarakatan yang sudah Pak Yan sampaikan tadi kan ada banyak ya. Ada posyandu, kemudian ada Karang Taruna, PKK dan sebagainya. Nah, kira-kira di antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa tersebut, mungkin yang paling banyak memberikan kontribusi kepada desa kira-kira yang mana Pak Yan? Dari keseluruhan lembaga kemasyarakatan secara umum sama ya. Semua lembaga kemasyarakatan itu adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Jadi semua berkontribusi sesuai dengan bidang tugas fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu. Jadi baik itu PKK, baik LPM, posyandu, Karang Taruna, di semua memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah Pak Yan, ini mungkin mewakili dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Nah,
Pak Ian ini kan termasuk baru ya, baru menjabat di Dinas PMD. Nah mungkin ada beberapa yang mungkin Pak Ian sudah planningkan dari sekarang untuk ke depan, mungkin situasinya kalau sudah aman kembali. Nah kira-kira ada nggak reward yang mungkin Pak Ian sudah canangkan bersama Pak Kadis maupun bidang yang lain, nah agar memacu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ini supaya bisa berperan dan berkontribusi lebih aktif lagi dalam membangun desa tersebut. Silakan ya. Sebetulnya kita memang sudah punya rencana ke arah itu. Di lembaga-lembaga kemasyarakatan ini nantinya akan kita lakukan evaluasi, atau istilah lamanya itu dilombakan. Nah, salah satu yang sudah berjalan itu PKK. PKK ini setiap tahun kita lombakan, ada lombanya, ada lomba PKK. Nah, kemudian dari lomba itu hasil penilaian dari tim itu mereka diberikan reward. Nah, termasuk juga Posyandu juga di tahun-tahun kemarin juga pernah diadakan kegiatan evaluasi ke lomba dan itu juga diberikan reward. Nah, namun karena situasi sekarang, situasi ada pandemi COVID, sementara itu ditiadakan. Jadi ditiadakan sementara. Dulu ke depan kita akan kembali. Jadi tidak saja lomba atau evaluasi kaitan dengan PKK, Posyandu, tapi juga LPM nantinya juga akan kita Karang Taruna. Karang Taruna juga kita. Kebetulan secara teknis untuk Karang Taruna itu kan ada di Dinas Sosial. Oh iya. Jadi lomba Karang Taruna itu tidak ada, malah setiap tahun di tahun kemarin tidak berjalan. Hanya Karang Taruna untuk kelembagaannya dari sisi lembaga kemasyarakatannya memang PMD. Secara teknis pembinaan Karang Taruna dari Dinas Sosial. Jadi itu sinergi kita nanti dengan lembaga sosial. Oke, baik Pak Ian, karena terbentur waktu sebenarnya Pak Ian, banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait Dinas PMD, karena memang Dinas PMD ini memang sangat berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Karangasem, dan banyak juga program yang sudah Pak Ian bersama staf dan bersama Pak Kadis selenggarakan. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga banyak hal yang bisa Pak Ian selenggarakan, terutama untuk mengangkat dan mengajak lembaga-lembaga masyarakat yang ada ini agar bisa lebih berperan aktif lagi dalam membangun desa. Oke Pak Ian, karena sudah terbentur waktu untuk podcast beraksi pada sore hari ini, kita cukupkan dulu. Mungkin kalau ada waktu besok dan lain sebagainya kita akan undang lagi Pak Ian untuk kembali bercerita tentang bidang KLK, karena banyak sekali hal yang sangat menarik yang ingin sebenarnya saya tanyakan. Oke Pak Ian, terima kasih atas waktunya. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama saya memandu acara ini, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wayan Wendra Aryawan yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya di bidang KLK, sehingga masyarakat atau orang-orang yang ada di lembaga kemasyarakatan bisa sedikit lebih tahu tentang peran dan fungsi termasuk tugas-tugas pokok yang ada di bidang KLK Dinas PMD Kabupaten Karangasem. Baiklah Pak Ian, karena sudah waktu, kita akhiri podcast berarti ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Swanti Santi Santi. Sekali lagi terima kasih.